Ya, untuk teman-teman semua kita sama-sama belajar, kita sama-sama menganalisis di peternakan domba itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyiapkan kandang dengan baik. Yang kedua, kita menyiapkan bank pakan dengan baik. Terus yang ketiga, kita mencoba untuk mendatangkan domba-domba itu dengan genetik yang bagus, Mas. Iya. Karena apa? Waktunya sama, biaya pakannya sama, dan biaya operasionalnya juga sama, tapi hasilnya akan berbeda, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sahabat sapi dolan kandang lagi di kandang yang benar-benar di luar ekspektasi saya. Kandang tengah kota ini, teman-teman. Assalamualaikum. Itu Pak, mau minta izin untuk channel YouTube sahabat sapi, mau tanya-tanya sambil keliling kandang sakit nih Pak? Sakit, monggo. Oke. Nah, ini tadi saya loh Pak. Iya. Kesini loh, ada di tengah. Ini kok masuk kota atau bukan? Ini kabupaten Mas, tapi sudah rasa kota. Jadi kita wis benar-benar dempet sama kota. Areanya di toko, kawasan tempat bercakap kopi Kediri. Oh, belakangnya Kafe dan hotel emas. Jadi ini ada farm kita ada di kawasan, Mas. Jadi di situ ada supermarket kecantikan, ada klinik, ada hotel, ada kafe. Tahun yang lalu, Mas, belajar banyak. Situ mendatangkan importasi sendiri. Ini importasi yang perdana, Mas. Dan ini domba-domba betina yang kita datangkan dari Australia. Ini untuk kita breeding, Mas. Kita full blood ya, Pak ya? Full blood. Betina. Ya. Oh, ini 23, 45. Kemarin untuk betinanya kita datangkan 20, untuk jantannya kita datangkan 15, Mas. Pak. Ya. Kalau Gobron dulu itu ternak domba apa Pak? Sebelum ternak domba. Mas, jadi domba silangan. Jadi domba pejantannya full blood, silakan dengan domba-domba lokal. Oh, mencetak F1 gitu ya Pak ya? F1, F2, F3, terus ini upgrade mencetak full blood sendiri ya? Mungkin biar enggak impor terus ya Gobron. Ya, kedepannya seperti itu Mas, kedepannya. Ini jantannya 15 dan ini berarti pure buat breeding, tidak ada yang dijual ya Pak? Yang full bloodnya ini. Untuk full bloodnya, yang untuk breed kita butuh sekitar 10. Ya, kita ada kelebihan sekitar 5 itu untuk kita lepas. Berarti di mana ada yang bisa dilepas ya? Bisa Mas, yang 5. Kalau sampai berapa Pak? Kalau yang harganya 36 sampai 40 Mas. Tergantung spek. Oh, spek besar atau apa? Ya, spek bodinya, jadi body double muscle sama long size, sama usia Mas. Kalau yang 3 seperti yang apa Pak? Seperti yang ini 36. Usia masih 10 bulanan. Oh iya. Kalau yang 40 Pak? 40 seperti ini Mas. Ini yang besar nih Pak. Besar ini, usia sudah 12 bulan. Rata-rata 25 sampai up lah Mas. Iya. Belum kita timbang lagi. Ini semua siap kerja berarti Pak? Siap, kalau ini sudah siap untuk dipacekkan sama domba-domba lokal dan betina full blood yang ada. Jadi teman-teman ada info baik, masih ada 5 ya Pak Gubron ya? Ya. Mas, buru bisa teman. Tapi kalau tidak kita lepas dulu. Ya. Kalau yang ini satuan Mas. Gubron ini besar ya. Kalau itu jantannya berat Mas. Oh, betinanya ini yang F1. Ya. Kita ada masuk mencoba sulfok Mas. Sulfok. Nah itu. Oh, disilang. Coba disilangkan sama full blood. Nanti nggak tahu kayak apa jadi. Apa Amit ya? Kalau
Kalau biasanya beda jenis kan tetap disebut F1. Ya, Tapi nggak apa-apa. Kita kepingin tahu aja nanti hasilnya kayak eksperimen apa. ya. Eksperimen. Ya, jadi mungkin itu ya Pak. Ya. Kalau tingginya harapan Nah, dagingnya kayak kayak full blood, blood itu kan waktu terbaik berarti. daging terbaik. Ya. Sambil jalan Ya. nggih, Pak, nanti Nah, ini masih satuan Mas. Betina. Bunting. Kalau F1 begini juga buat full breeding atau juga ada yang dikeluarkan nanti ke depannya, Pak? Kalau ini masih untuk breeding sendiri, Mas. Sendiri ya. Ya. Tadi mencetak F2 ya, Pak. Mencetak F2. Ya. Cross breed sama domba cross Texel sama Texel, Mas. Dorper, Pak. Kawinan Dorper. Cuman ya. jenisnya Texel ya. Ya, artinya tanya Dorper kita silangkan dengan domba lokal kita cross Texel atau Texel. Untuk mencetak F1. Untuk mencetak F1. Gitu. Belum dijual berarti, Pak? Kalau yang ini jual tipis-tipisan, Mas. Kalau ada yang minat mana atau apa. Sampai berapa? Mungkin kita akan lepas di 3 juta sampai 3.700.000, Mas. Bunting udah Bunting USG. Ya. USG gitu positif ya. Sampai yang ini. Nah, yang ini Ya. itu besok kita Oke. Ya. Nah, ini Mas, ini kandang ini kita. konsep kandangnya ya, Pak ya. Ya. Gimana ini, Pak? Satu di bawah mungkin, Pak. Kita sampai keliling tadi kan sudah di atas. Ya. Ini konsepnya beda banget lah, Pak. Iya. Mungkin gara-gara ada kafe nanti di Betul, Mas. kafe ini, Pak. Betul. Jadi kita konsep selain untuk ternak breed karena kita berada di kawasan, Mas. Iya. Kawasan ini maka kita buat kayak farm edukasi juga gitu loh, Mas. Nanti Lahan kita itu yang 70% itu memang kita pakai untuk lahan umbaran nanti. Kandangnya luasnya Iya, ini kandangnya luasnya hanya sekitar 28, kesananya 60, Mas. 60, jadi 1000. Sekitar 1.400 lebih lah, Mas. Iya. 70% kita pakai. Kalau yang ini nanti kalau banyak ruang geraknya sampai dipikirkan segitu ya, Pak. Apa mengadopsi Australia ini, Pak? Ya enggak, Mas, ya, jadi biar kita supaya domba ini kelihatan apa ya, sehat, sehat. Bisa apa itu loh, Mas. Lah, kalau rumputnya ini memang sengaja ditanam atau kalau rumputnya ini masih rumput asli, liar ya? Rumput liar, kita belum perbaiki. Atau ke depan dikasih Ya, rumput yang Australia? Ya, mungkin nanti depannya lah. Iya, terus ini, oh ya tadi kandangnya yang kalau untuk kandang sendiri, Pak, kan sampai itu kan ini kandang kita ketinggi di bawah panggungnya itu, Mas, kita sekitar 160. 160. Ya, supaya apa gas amoniaknya nggak naik, terus pembersihannya mudah seperti itu loh. Tinggi ya? Tinggi ya. Kali, Pak, dalamnya. Enggak, itu ya kita pondasi ke atas malah. Tapi kayak dari sini kan kayak nggak sampai 160, Pak. Loh, ini kan sudah tinggi, Mas. Di sana itu kan dalam lagi. Oh, ini diuruk ya? Ya, yang sini kita uruk. Berarti 160. Ya. Terus untuk sini, Pak, mungkin ke atas lagi nggih, Pak. Monggo. Untuk luasan kandang sama isi apa sih, Pak? Lah, gini, Mas. Ini kandang kita sampai ke terasnya ini 4 meter. 4 meter. Jadi kandang kita itu sekitar 80 kali 6 meter. Ya. 1 meter itu Mas. Terus ini bisa untuk 25 domba kalau domba lokal. Domba lokal. Ya, palung pakannya ada di sampingnya. Oh iya, iya. Ya. Kayak L gitu ya, Pak? Iya. Tapi kalau kita domba full blood cuman muat 20. 20 ya, 2,8 kali 2,8 kali 6 meter. 6 meter ya, Pak ya. Ini. Betul. Kalau ketinggian, Pak, ini pengaruh nggak, Pak, untuk panasnya ketinggian? Bergantung dari ruangan sampean. Kalau di sini kan sirkulasi udaranya kan enak ya. Ya. Sawah. Iya, benar. Maka kita di yang paling depan ini masih itu 3 meter. 3 meter. Yang sana 2,5. Kemiringan setengah meter karena kita pakai atap volume Spandek ya. pasir.
Pakan Pak, ini pakannya pakai apa Pak di sini Pak? Pakannya sangat simpel Mas. Iya. Cuman kita mix sama konsentrat S18 itu Iya. dengan komposisi 80-20 Mas. 80 hijauan, 20 konsentrat. Kalau hijau ini tanam di mana nih Pak? Sebelah ini Mas. Bisa lihat ya Pak ya? Oh, Ini bener-bener itu teman-teman. ya. Ini total lahan berapa sih Pak? Total lahan. Lahan yang baru yang kita kelola di sini sekitar 2 hektar Mas. Tapi kita lahannya hampir ada 4 lebih. Mau kita Di sini itu sampai sana 4 hektar Pak? Ya. Tapi yang ditanam sudah 2 hektar. Ya, 2 hektar sama kandang ini Mas. Oh, 2 hektar sama kandang. Kalau tadi yang sini kapasitas berapa? Ini kapasitas total 200 Mas yang 200 di sini. ya? Mas. Ya. Iya, 200. Ini kandang kedua ini. Yang satu itu yang di Mojo. ya Pak? Ya. Kapan-kapan tak main ke sana? Oleh Deket itu dah sama. lah ini ya, Pak? pakan hijauan kita. Ini seluas, Seluas 1 hektar. tapi masih ada 2 hektar lagi Pak? Masih ada 1 hektar ini bisa untuk kita pakai apa ya Mas? Ternak itu bisa sampai 500-700 sudah mampu Mas. Tidak habis Pak? Tidak habis itu. 500 sampai Tidak 700 habis ya. habis. Artinya potong, habis dia tumbuh lagi. Berapa? Setelah potong berapa itu Pak? 1,5 bulan udah panen lagi Mas. Kapan lagi ya? Itu terus sistem pakan di sini itu langsung dipakankan segar begini atau ada metode lain Pak? Langsung segar, kita potong jeret, kita chopper, langsung kita mix dengan komposisi tadi, kasihkan. Ada, kita lihat Ya, di sana Pak, ini. itu pakannya. Berarti tidak disimpan ya Pak? Kan kadang simpan. Ya kalau di silase itu kan kayak di luar negeri itu kan mensiasati cuaca Mas. Sebenarnya Ya. kalau di sini kan lebih baik yang Segar ya? segar. Iya, iya. Atau paling enggak kita layukan lama 1 hari itu Oh, lebih baik. nah ini prosesnya ya Pak ya. Ya. Ini. Ini proses untuk pembikinan Iya. pakan mix. Tapi ini dijimat itu gimana Pak ini? Lah ini untuk sementara paling kita bikin 1 minggu sekali. Jadi nyimpan Ya, bukan nyimpan bukan, ya Pak. bukan. Kalau di lama pun juga nggak ada masalah. Silas apa Tapi lebih bagus complete fit ini. complete fit Ya. Pak ya? Complete fit. Silase complete fit. Tadi 80 80 20. 80 hijauan, 20 konsentrat, Mas. kalau ini nggak basah ya Pak? Ya, karena kan sudah tingkat kebasahannya kan sudah kita layukan 1 hari. Oh yang ini ya Pak? Ya. Dilayukan, Nah, itu dilayukan. terus dicoper. Chopper, ya. Ini ada timbangan juga ada Pak? Ada semua kan untuk komposisi tadi Mas. Hijauan belum dimix ditimbang juga. Sehingga kita tahu misalkan hijauannya itu 80 kilo ya udah kita kasih konsentratnya 20 kilo. Berarti bukan kilo-kilo ya? Udah boleh. Wah. supaya Ada datanya ya Pak? Oh ini bapaknya. Pak, pinjam sebentar boleh Pak? ya Sampai ditulis. ya harus. Oh, seperti ini teman-teman. Ya. Ini 16, 516, total 77, 317. 317 kilo tambah sentratnya 30 kilo. Wah, sampai ada tim khusus untuk Ya, itu ya Pak ya. sehingga kita nggak perlu kasih makan domba itu terlalu banyak, nggak perlu Mas, karena nutrisinya udah penuhi. Ambil ke sana ya Pak ya. Ya, Biar ada. Oh, berarti makannya nggak banyak ya Pak? nggak banyak Mas. Sebenarnya kan kalau dari rumus yang ada kan 10% dari bobot. Iya. Dengan nutrisi kita yang bagus itu nggak sampai Mas, Nggak sampai ya Pak ya. nggak sampai. Dan domba itu kalau udah terpenuhi dia tidak akan teriak seperti itu kan, tidak ada sampean lihat itu teriak Iya. sama sekali. Iya tadi. Biasanya kan Iya. kalau di kandang domba gitu kita datangan. Kita cuma 2 kali. Ini gara-gara kebiasaan atau memang sudah kenyang ya Pak kalau itu ini? Domba itu harus dibiasakan, tapi masalah tenang dan tidaknya itu memang nutrisinya terpenuhi atau belum. Cukup secara Ya. jumlah dan nutrisi. Iya. Jadi jangan terlalu banyak kasih makan tapi nutrisinya proteinnya tidak terpenuhi, hanya serat aja. Geng. Nah, kayak gini kan domba nggak bersuara sama Iya sekali, Pak, dari saya tadi ke sana nggak ada Iya. gangguan ya Pak? nggak embek-embek sama Iya, sekali. nggak sama sekali. Lah ini pakan kan bersih Mas. Ini tadi berapa kilo Pak pakannya Pak? Seperti Sama kasih ini- makannya berapa kali? 2 kali, 2 kali. jam 8 sama jam 4. Berarti nanti jam 4 kasih pakan lagi. Iya. Jam 8. Terus tadi apa? Secara jumlah Pak?
jumlahnya berapa kilo? Ya itu tadi satu domba itu kisaran habisnya sekitar 2 sampai 2,5 kilo udah cukup. Yang besar-besar nih? Iya, untuk full blood kayak gini, betina full blood 2 kilo ya Pak ya? 2 sampai 2,5 kilo ya? Iya, udah cukup dia. Oh, Karena kan kok, tapi ya itu tadi Mas, komposisinya harus benar. Nggak boleh kira-kira. nutrisinya dari sapi, Konsentratnya sama seratnya harus benar-benar ditimbang. ditimbang. Ditimbang di sini teman-teman. Amit ya Pak, apa enggak? Kadang kesuwen ditimbang. Loh ya memang nggak boleh seperti itu. Jadi kita tentukan SOP-nya. Tetap harus seperti itu, harus disiplin. Konsepnya sudah kayak PT ya Pak ini ya? Ya memang PT Ayana Farm Indonesia Mas. Oh iya memang sudah Kita PT ya Pak? misalnya PT ya. Oh sudah berbadan hukum ya Pak ya? Iya. PT. Seperti ini kan tidak ada teriak sama sekali. Makan ini habis bersih. Oh iya habis semua. Habis semua bersih. Eman kalau nyisa. Pak itu ya Pak, pemborosan tidak efektif ya? Ya, artinya kan seperti ini domba nggak pernah teriak seperti ini, dia udah nyaman perutnya. Sampai segini. Sebenarnya kalau sudah jadi itu untuk mengelola berapa ekor ini butuh berapa orang sih Pak? Kalau Pakan sudah jadi ya? pakan udah jadi 300 itu bisa 1 orang Mas. Kasih makan aja ya? Iya. Kan kasih makan paling nanti sekitar 20 sampai 30 menit udah selesai Mas. Terus mereka bersih-bersih kandang, sama kita lihat domba-dombanya perlu nggak dibersihin, potong kuku, potong bulu atau apa, itu aja. 1 orang udah cukup. Yang penting pakan sudah tersedia ya Pak. Yang penting pakan sudah tersedia, seperti itu. Kalau yang lahan ini Pak, itu kedepannya rencananya itu dikeluarkan setiap hari atau apa Pak? 2 hari sekali Mas, dia biar melihat kondisi domba lah. Kalau kondisi domba membutuhkan untuk dijemur supaya dia itu riang gembira itu loh Mas, tidak terus-terusan di kandang biar. Yang ini yang buat mandiin ya Pak? Di paving ya? Iya, di paving supaya nanti menyerap udara, kan menyerap air ya. Iya Mas, seperti ini. Itu tambah satu lagi ya Pak ya, mungkin bocoran Pak untuk nanti mungkin yang dijual anaknya ya, untuk anakan ke depan. Ya, kita punya konsep Ayana Farm itu sebenarnya breeding Mas. Iya. Jadi kita akan menjualnya itu ketika hasil produksi kita. Jadi untuk full blood kita akan coba untuk cetak full blood Indonesia. Iya. Kita akan lepas di usia lepas HP atau usia yang sudah 8-9 bulan seperti itu, tergantung kebutuhan teman-teman butuh. Rank harga Pak untuk kedepannya? Kalau untuk full blood kelahiran Indonesia paling kita kasih ring harga antara 17 sampai 20. Nah, ini kan kayak lepas HP. Berita baik ya buat teman-teman. Mungkin ya kalau yang sekarang ya mungkin beberapa tahun masih ada yang tinggi ya Pak, maksudnya harga kan masih tinggi, tapi dengan nanti harapannya ketika Ayana sudah bisa memproduksi di Indonesia dengan harga 17-20 itu kan sudah turun 2 kali ya Pak, separuh lah. Maksudnya kan nanti kita biar semua itu segera masuk ke domba F1 untuk daging Mas. F1 akan didagingkan nanti ya Pak? Nanti kalau tujuannya kita mengimportasi dari Australia bibit itu adalah untuk memperbaiki kualitas daging lokal kita. Seperti itu. Untuk penutupan Pak Gufron, ada nggak masukan atau tip-tip untuk teman-teman yang mungkin baru memulai atau ingin beternak domba dorper ini Pak Gufron? Ya, untuk teman-teman semua kita sama-sama belajar, kita sama-sama menganalisis di peternakan domba itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyiapkan kandang dengan baik. Yang kedua, kita menyiapkan bank pakan dengan baik. Terus yang ketiga, kita mencoba untuk mendatangkan domba-domba itu dengan genetik yang bagus Mas. Karena apa? Waktunya sama, biaya pakannya sama, dan biaya operasionalnya juga sama, tapi hasilnya akan berbeda Mas. Sampean bayangin, 1 betina full blood itu bisa mewakili 10 betina lokal kita. Lah 10 sama 1 itu otomatis dari segi biaya, dari segi waktu dia akan lebih banyak. Sedangkan domba full blood 1 ini bisa menghasilkan tidak kalah dari yang 10 tadi Mas. Anaknya ya? Anaknya, dari hasil anaknya aja. Nah itu yang sekarang taruhlah ini masih untuk genetik ya, ke farm genetik. Tapi andai kata suatu saat nanti, kita nggak tahu kapan ya, itu akan masuk ke pasar daging. Dia mempunyai kecepatan ADG-nya itu lebih bagus Mas. Bayangkan di usia 3 sampai 4 bulan, dia sudah bisa mencapai bobot 25 sampai 30 kg.
3 sampai Ya. Kalau domba lokal udah Kalau dewasa, domba ya, Pak? lokal itu udah dewasa Mas, itu sudah umur 1 tahunan. Iya. Nah itu makanya domba ini banyak diminati oleh teman-teman kita semua. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Gufron, tadi udah Ya. diajak keliling di kandang ini, kandang apa ya Pak? Kandang tersembunyi atau kandang apa ya namanya? Karena ini Ya memang tersembunyi. tersembunyi ya. Berada di belakang kawasan. Banyak ada yang tahu nggak, Pak? Untuk teman-teman ternak sendiri sih. Belum. Belum mana ada, Atau belum. baru beroperasi yang Ya, kalau yang ini kita baru beroperasi Mas. berapa? Ya. Dari? Masih sekitar setengah bulanan lah Mas ini. Oh, makanya ya Pak. Ini saya Nah, sendiri ini juga. tuh belum selesai semua, kita ngerjain di kantornya, Oh, nanti office-nya. ada Ayo. office-nya ya, Pak. Ya. Office karena memang PT ya, Pak. Ya, Mungkin nanti di sini tempat buat Ya. ngopi sambil lihat Ya. domba gitu. Menyenangkan teman-teman. iya, iya. Jadi itu tadi kita udah diajak jalan-jalan Pak Gufron dari kandang yang sangat luar biasa. Dan konsepnya ini selama saya keliling paling beda. Jadi kayak kayak Australia lah Pak. Ya. Sama tadi diajak Bang Pakan Ya, ya, satu pengpakannya hektar. dekat, jadi kita satu area lah. Untuk berapa tadi Pak? 500 ya? 1 hektar. 1 hektar itu bisa untuk ternak 500 sudah cukup Mas. Meskipun dia dorper nanti 500. Meskipun dorper udah cukup Mas. 1 hektar untuk 500 Iya. udah tidak pernah habis. Sudah. Sampai kita tadi di tempat Pak ditimbang benar-benar Betul. presisi. Jadi seperti ini. Di domba itu asalkan komposisinya itu bisa pas Mas. Kita benar-benar harus jaga SOP. Kalau misalkan kita mix 85-15 ya sudah 85-15. Jangan kira-kira. Iya. Terus kita pakan itu 1 hari 1 domba itu berapa, maksimal 2 kilo. Kasih aja 2 kilo. Kita lihat ADG dalam 1 bulan dia kayak apa, pertumbuhannya kayak apa. Kalau dia kurang kita tambahin. Tapi tak kira itu udah cukup. Asalkan komposisinya itu memang benar. Jangan sampai kita ngomong komposisi A, B, C, D, tapi secara prakteknya itu tidak benar-benar dijalankan. Benar-benar. Nah, itu yang menjadikan kita tidak terpenuhi Iya. rencana kita. Jadi untuk komposisi serat, mineral, protein itu tidak terpenuhi kalau itu tidak benar-benar ditimbang. Iya. Seperti itu. Kadang kita kan sembrono itu loh. Ini Ada. ini baru ya Pak, Ya. buat teman-teman benar-benar ditimbang ternyata teman. Iya, Iya, posisinya harus dipastiin. Iya, Ya, mix-nya, campurannya harus dipastiin. Misalkan kita pakai 80-20, ya sudah hijauan kita timbang 80, terus konsentratnya kita kasih 20. Seperti itu. Terus menerus dibiasakan seperti itu sehingga anak kandang pun sudah menjalani SOP, SOP ya, Pak. disiplin seperti itu. Sampai jam makan harus tepat ya Pak. Jam makan ya domba itu kan bergantung kebiasaan Mas. Oh iya. Misalkan sampean sudah hitung satu hari itu 1 kali makan dia juga nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting kita hitung kebutuhan nutrisi dan protein dia itu berapa. Nggih, matur suwun Pak Ya. Gufron. Saya Terima dari kasih. Sahabat Sapi undur diri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila mungkin teman-teman ada masukan biar di komentar mau bikin konten apa nanti tak main ke Pak Gufron lagi ya. Boleh Kita Mas. Ayo kita buatkan- sharing-sharing sama ngopi bareng lah. Ya ngopi bareng di sini nanti ada teman-teman ngopi bareng nanti Mata tak shot ngopi. sedikit. Ya, boleh, Nanti boleh. tak shot boleh. sedikit di tempatnya dimasukkan di video sini ya Pak. Ya, Nanti boleh, tempat boleh. ngopi sharing untuk peternak antar peternak ini peternak. Iya, kita kan teman semua Mas. Kita sharing-sharing lah. Iya. Bagaimana. Kalau saya sih lebih banyak belajar Mas karena saya orang baru. Tapi luar biasa nih udah baru seperti ini Pak Gufron. Kita banyak belajar Iya. dari teman-teman semua. Iya. Seperti itu. Oke Pak Gufron, Ya. terima kasih. Saya tutup dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.